Cerita ini sebenarnya bukan pengalamanku langsung, tapi pengalaman salah satu temanku waktu dia naik Gunung Lawu beberapa tahun lalu. Dia sering cerita ini kalau kami lagi nongkrong malam-malam. Awalnya dia selalu mulai dengan tertawa kecil. Seolah kejadian itu cuma sesuatu yang aneh, tapi lucu untuk diingat. Tapi setiap kali dia sampai di bagian tertentu, tawanya selalu berhenti, wajahnya berubah serius, matanya seperti mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia ingat lagi, dan setiap kali dia selesai bercerita, suasana di antara kami selalu jadi hening. Tidak ada satupun dari kami yang masih berani bercanda. Waktu itu mereka mendaki lewat jalur Cemorosawu, jalur yang cukup terkenal di Gunung Lawu. Banyak pendaki lewat sana, karena aksesnya jelas dan jalurnya juga sudah sering dilalui orang. Hari itu pendakian mereka sebenarnya terasa santai, tidak ada yang terburu-buru. Mereka berangkat pagi dengan cuaca yang menurut mereka cukup bersahabat. Langit memang sedikit mendung, tapi masih terang. Angin juga tidak terlalu kencang, kabut tipis sudah mulai terlihat turun dari atas. Tapi bagi pendaki yang sering naik gunung, pemandangan seperti itu sudah biasa. Rombongan mereka berjumlah 5 orang, semua sudah pernah naik gunung sebelumnya. Jadi tidak ada yang benar-benar baru dalam hal pendakian. Mereka juga sudah saling kenal cukup lama. Sepanjang perjalanan awal, suasananya santai, kadang mereka berhenti sebentar untuk minum, kadang bercanda soal siapa yang paling cepat capek. Suara tawa mereka bahkan sempat menggema di antara pepohonan pinus yang tinggi. Jalur waktu itu masih jelas, tanahnya juga relatif kering. Langkah kaki mereka terasa ringan karena medan belum terlalu menanjak. Di beberapa bagian jalur bahkan masih terlihat papan penunjuk arah yang dipasang oleh pengelola jalur. Semua terasa normal seperti pendakian pada umumnya. Sampai sekitar 1 jam setelah mereka masuk ke kawasan hutan pinus, disitulah temanku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Awalnya bukan sesuatu yang terlihat, tidak ada bayangan mencurigakan atau sosok aneh, tapi lebih ke suasana yang tiba-tiba berubah. Hutan yang sebelumnya terasa hidup perlahan menjadi sangat sunyi. Padahal beberapa menit sebelumnya mereka masih mendengar suara burung bersahutan dari kejauhan. Sekarang tidak ada apa-apa, tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Yang terdengar hanya langkah kaki mereka sendiri yang menginjak tanah bercampur daun pinus kering. Dan suara napas yang mulai berat karena jalur sedikit demi sedikit mulai menanjak. Salah satu teman di rombongan mereka sempat berhenti sebentar. Dia melihat sekeliling hutan pinus itu, lalu berkata dengan nada heran, "Kok sepi banget ya tiba-tiba?" Yang lain cuma menoleh sekilas lalu menjawab santai, "Mungkin burungnya pindah tempat." Mereka tertawa kecil. Setelah itu, tidak ada yang terlalu memikirkan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan seperti biasa. Langkah demi langkah terus naik mengikuti jalur yang sudah jelas di depan mereka. Beberapa menit kemudian kabut mulai turun lebih tebal. Awalnya sangat pelan, seperti asap tipis yang merayap di antara batang-batang pohon pinus yang tinggi. Kabut itu bergerak perlahan, menutupi jarak pandang sedikit demi sedikit. Pada awalnya mereka masih bisa melihat jalur sekitar 20 meter ke depan. Bentuk pohon-pohon di sekitar masih terlihat jelas. Tapi semakin lama kabut itu semakin tebal, pandangan mulai memutih. Batang-batang pohon terlihat seperti bayangan tinggi yang samar di balik kabut. Temanku saat itu berjalan paling belakang. Dia sengaja di belakang karena ingin berjalan lebih santai. Dari posisi itu, dia bisa melihat seluruh rombongan berjalan di depannya. Setiap beberapa langkah, dia merasa seperti ada suara langkah lain. Bukan dari depan, bukan dari rombongan mereka, tapi dari belakang. Suara langkah yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. Seperti seseorang yang berjalan hati-hati di atas tanah hutan. Temanku sempat berhenti, dia menoleh sedikit ke belakang. Kabut putih menutupi jalur yang barusan mereka lewati. Tidak ada siapa-siapa. Dia diam beberapa detik, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaannya saja. Dan anehnya, saat dia berhenti, suara langkah itu ikut berhenti. Dia mencoba berjalan lagi. Beberapa langkah pertama tidak ada apa-apa. Lalu suara itu muncul lagi, pelan sekali. Seperti sepatu seseorang yang menginjak renting kecil. Temanku langsung menoleh lagi ke belakang. Tetap tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal yang perlahan bergerak di antara pohon pinus. Dia mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Mungkin itu cuma suara renting yang patah, atau suara langkahnya sendiri yang memantul di hutan. Dia melanjutkan berjalan. Tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Beberapa menit kemudian,
Tiba-tiba salah satu temannya yang berjalan paling depan berhenti mendadak. Semua yang di belakang ikut berhenti. Dia menoleh ke arah teman-temannya dengan wajah sedikit bingung. Kalian dengar gak? Semua saling melihat. Apa? Teman itu tidak langsung menjawab. Dia menatap ke arah hutan di sebelah kiri jalur. Matanya menyipit seperti mencoba melihat sesuatu di balik kabut yang semakin tebal. Lalu dia berkata pelan, kayak ada orang jalan di sana. Tidak ada yang langsung menjawab. Semua otomatis menoleh ke arah hutan itu. Kabut bergerak pelan di antara batang-batang pinus yang tinggi. Hutan terlihat kosong, tapi semua orang mulai diam. Mereka mencoba mendengarkan, dan di tengah keheningan itu, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, bukan dari belakang mereka, bukan dari jalur pendakian, tapi dari dalam hutan, seperti seseorang yang sedang berjalan perlahan. Tepat di antara pepohonan pinus yang tertutup kabut. Temanku bilang saat itu, mereka semua langsung saling melihat satu sama lain, tidak ada yang bicara, hanya saling menatap dengan ekspresi yang sama bingung, tapi juga mulai merasa tidak nyaman. Suara langkah yang tadi terdengar dari dalam hutan, masih adem, pelan, teratur. Seperti seseorang yang berjalan dengan santai, menginjak daun-daun pinus kering di tanah. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk terdengar di tengah hutan yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Beberapa detik mereka hanya berdiri di tempat, tidak ada yang bergerak. Temanku bilang suasana saat itu terasa aneh sekali. Hutan pinus yang tadi terasa luas sekarang seperti menyempit. Pohon-pohon tinggi yang berdiri rapat membuat jalur terasa seperti lorong panjang yang dipenuhi kabut. Kabut itu sendiri makin tebal. Awalnya hanya tipis seperti uap yang lewat, tapi sekarang perlahan berubah seperti dinding putih yang bergerak di antara batang pohon. Jarak pandang mereka semakin pendek. Mungkin hanya 10 meter ke depan. Salah satu dari mereka mencoba memecah suasana dengan bercanda. Mungkin pendaki lain, nada suaranya dibuat santai. Bahkan dia sempat tertawa kecil setelah berkata begitu. Tapi tidak ada yang ikut tertawa, karena semua orang tahu satu hal yang sama. Jalur pendakian di sana cuma satu. Kalau ada pendaki lain, harusnya mereka terlihat berjalan di jalur yang sama. Atau minimal suara langkahnya datang dari arah jalur, tapi ini berbeda. Suara itu datang dari dalam hutan, dari balik pohon-pohon pinus yang berdiri rapat. Temanku akhirnya mencoba memanggil, "Halo?" Suaranya menggema sedikit di antara batang-batang pohon yang tinggi, tapi tidak ada jawaban. Hanya kabut yang terus bergerak pelan di antara pohon, seperti sesuatu yang hidup dan bernapas. Beberapa detik kemudian suara langkah itu berhenti, hutan kembali sunyi. Salah satu dari mereka menarik napas panjang lalu berkata, "Udahlah, jalan lagi aja." Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Langkah mereka sekarang jauh lebih pelan dibanding sebelumnya, tidak ada yang bercanda lagi. Semua berjalan sambil sesekali melihat ke kiri dan kanan, ke arah hutan yang tertutup kabut. Beberapa menit berjalan, mereka mulai merasa sedikit lebih tenang. Tidak ada suara aneh lagi, hanya suara sepatu mereka yang menginjak tanah, dan ranting kecil di jalur. Lalu salah satu dari mereka, yang bernama Rian, tiba-tiba berhenti. "Gue bentar ya," katanya sambil menunjuk ke arah hutan kecil di samping jalur. Temanku langsung mengerti maksudnya, "Jangan jauh-jauh," katanya sambil setengah menoleh. Rian mengangguk. Dia turun dari jalur sekitar beberapa langkah. Tidak jauh, hanya melewati 2 atau 3 pohon pinus yang berdiri dekat jalur. Kabut saat itu sudah sangat tebal dari tempat temanku berdiri. Tubuh Rian masih terlihat, tapi sudah agak buram. Seperti bayangan yang tertutup asap tipis. Beberapa detik kemudian Rian benar-benar hilang di balik kabut. Temanku dan yang lain berhenti menunggu. 1 menit berlalu, tidak ada yang aneh. Mereka hanya berdiri sambil minum air dan mengatur napas. 2 menit berlalu, kabut semakin tebal. Jalur di belakang mereka bahkan sudah tidak terlihat lagi. Salah satu teman mereka mulai berkata, "Lama juga dia." Tapi mereka masih santai. Mungkin Rian memang butuh waktu sebentar. 5 menit berlalu. Temanku mulai merasa tidak enak. Dia menoleh ke arah pohon tempat Rian tadi masuk. "Rian." Panggilnya, tidak ada jawaban. Dia memanggil lagi. Kali ini sedikit lebih keras. "Rian, cepetan." Tetap tidak ada jawaban. Sekarang semua orang mulai saling melihat. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Coba gue lihat." Dia berjalan turun sedikit dari jalur menuju tempat Rian tadi masuk. Langkahnya pelan, karena tanah di bawah penuh daun pinus yang licin. Beberapa detik kemudian, dia sudah sampai di balik pohon itu. Lalu terdengar suaranya dari dalam kabut, "Lo?"
Temanku langsung bertanya, kenapa? Temannya keluar lagi dari balik pohon dengan wajah bingung, dia gak ada. Temanku sempat berpikir dia cuma bercanda, apaan sih? Serius, gak ada. Mereka semua akhirnya turun sedikit dari jalur, tempatnya kecil. Hanya area di antara beberapa batang pinus besar, tidak ada semak-semak tebal, tidak ada batu besar untuk bersembunyi, dan benar saja, Rian tidak ada di sana. Padahal tadi mereka semua melihat dia masuk ke arah itu, mereka mulai memanggil lagi Rian. Suara itu terdengar keras di tengah hutan, tapi tidak ada jawaban, tidak ada suara langkah, tidak ada suara orang bergerak, hanya kabut yang semakin tebal, bergerak perlahan di antara pohon. Suasana sekarang benar-benar terasa aneh, seolah-olah hutan itu menelan suara mereka. Lalu tiba-tiba salah satu teman mereka berkata pelan, barusan. Kalian dengar gak? Semua menoleh apa? Teman itu menelan ludah, sebelum menjawab, kayak. Ada orang napas di dekat telinga gue. Semua langsung diam, tidak ada yang langsung menjawab. Temanku bahkan sempat mau mengatakan, kalau itu cuma perasaan saja. Tapi tepat setelah itu, dia merasakan sesuatu, hembusan napas, dingin, sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Refleks dia langsung menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa, padahal semua temannya berdiri di depannya. Beberapa detik mereka semua saling menatap dengan wajah pucat, lalu mereka sadar sesuatu yang membuat suasana semakin mencekam. Rian masih belum kembali, dan kabut di jalur Gunung Lawu itu sekarang jauh lebih tebal dari sebelumnya. Temanku bilang saat itu, mereka mulai benar-benar merasa situasinya tidak normal lagi. Rian hilang begitu saja, padahal dia hanya turun sebentar dari jalur. Jaraknya juga tidak jauh, mereka semua melihat sendiri, dia hanya berjalan melewati beberapa pohon pinus sebelum tubuhnya tertutup kabut. Harusnya dia masih ada di sekitar situ, tapi sekarang dia benar-benar tidak ada. Kabut di sekitar mereka semakin tebal, pohon-pohon pinus yang sebelumnya terlihat jelas sekarang hanya tampak seperti bayangan hitam tinggi yang berdiri diam di balik kabut putih. Semakin lama, hutan itu terasa semakin sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Salah satu teman mereka mencoba menenangkan keadaan, mungkin dia turun agak jauh. Kalimat itu terdengar seperti mencoba masuk akal, tapi nada suaranya sendiri tidak meyakinkan. Semua orang di sana tahu kebiasaan pendaki. Orang yang sudah sering naik gunung hampir tidak pernah meninggalkan jalur terlalu jauh, apalagi ketika kabut sedang tebal seperti itu. Temanku akhirnya mencoba memanggil lagi Rian. Suara itu menggema sedikit di antara batang-batang pinus yang tinggi, lalu perlahan menghilang, seolah ditelan oleh kabut yang menutupi hutan. Tidak ada jawaban, beberapa detik mereka hanya berdiri diam, jantung mulai terasa berdetak lebih cepat. Lalu tiba-tiba suara itu muncul lagi, langkah kaki. Pelan sekali, seperti seseorang berjalan perlahan menginjak renting kecil di tanah. Semua langsung menoleh ke arah yang sama, ke dalam kabut. Suara itu jelas terdengar, tapi anehnya arah datangnya tidak jelas, kadang terasa dari kiri, beberapa detik kemudian, seperti berpindah ke kanan. Lalu tiba-tiba seperti terdengar dari belakang mereka, seolah-olah seseorang sedang berjalan mengitari mereka dalam jarak beberapa meter saja. Temanku mulai merinding, dia mencoba berkata pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. Rian itu ya? Tidak ada yang menjawab, karena semua orang di sana berpikir hal yang sama, kalau itu memang Rian. Kenapa dia tidak menjawab ketika dipanggil? Kabut bergerak pelan seperti ombak putih yang menyapu tanah hutan. Di antara gerakan kabut itu, temanku sempat melihat sesuatu, bukan jelas, hanya bayangan, seperti ada seseorang berdiri di antara pohon pinus yang rapat. Bayangan itu bergerak sedikit, lalu diam lagi. Salah satu dari mereka langsung berteriak, Rian. Bayangan itu berhenti, beberapa detik tidak bergerak sama sekali. Semua orang menahan napas, berharap itu benar-benar Rian, tapi kemudian bayangan itu perlahan menghilang lagi ke balik kabut. Seperti ditelan oleh putihnya kabut yang bergerak. Temanku bilang saat itu, perasaannya sudah benar-benar tidak enak, bukan sekadar takut karena temannya hilang, tapi ada perasaan lain yang lebih aneh. Seperti ada sesuatu di hutan itu yang sedang memperhatikan mereka. Mereka akhirnya sepakat untuk mencari Rian sebentar, tapi tidak terlalu jauh dari jalur. 3 orang masuk perlahan ke arah hutan. Temanku salah satunya, 2 orang lain tetap berdiri di jalur untuk berjaga-jaga. Kalau Rian ternyata kembali dari arah yang berbeda, langkah mereka sangat pelan. Tanah hutan terasa lembab,
Lapisan daun pinus yang tebal menutupi hampir seluruh permukaan tanah. Setiap langkah mereka hampir tidak menimbulkan suara. Kabut membuat semuanya terasa lebih sempit. Jarak pandang mungkin hanya 5 atau 6 meter saja. Temanku berjalan melewati satu batang pinus besar. Lalu berhenti sebentar. Dia mencoba mendengarkan sesuatu di tengah keheningan itu. Dia merasa ada suara lain, sangat pelan, seperti seseorang berbisik. Awalnya dia berpikir itu hanya suara angin yang melewati cabang-cabang pohon. Tapi ketika dia berhenti, berjalan, dan benar-benar fokus mendengarkan, suara itu masih ada, pelan sekali, seperti seseorang berbicara sangat dekat. Tapi kata-katanya tidak jelas, hanya gumaman yang tidak bisa dimengerti. Temanku langsung menoleh ke temannya di samping. "Kalian dengar gak?" Temannya menggeleng pelan. Mereka melanjutkan beberapa langkah lagi. Lalu tiba-tiba temannya itu memegang lengan temanku dengan kuat. Temanku langsung menoleh. Wajah temannya pucat sekali. "Kenapa?" Temannya menelan ludah sebelum menjawab, "Barusan ada yang panggil nama gue." Temanku langsung merinding. "Siapa?" Temannya menjawab sangat pelan, suaranya kayak Rian. Semua langsung diam. Tidak ada yang bicara beberapa detik, karena mereka sadar satu hal. Suara itu tidak datang dari depan, tidak dari arah jalur, tapi dari dalam hutan yang lebih gelap, dan tepat setelah itu, kabut di depan mereka bergerak sedikit terbuka. Di antara batang-batang pinus yang berdiri rapat, mereka akhirnya melihat seseorang berdiri, diam, tidak bergerak. Temanku langsung berteriak, "Rian!" Orang itu masih diam, tidak menjawab, tidak bergerak, hanya berdiri di antara pohon-pohon pinus yang tinggi. Kabut perlahan bergerak melewati tubuhnya, dan saat kabut itu sedikit terbuka, mereka akhirnya melihat wajahnya lebih jelas. Itu memang Rian, tidak salah lagi. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka langsung berdiri. Rian tidak menghadap ke arah mereka, dia berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya menghadap ke arah hutan yang lebih dalam, ke arah tempat yang lebih gelap, seperti seseorang yang sedang menatap sesuatu di dalam kabut, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dari tempat mereka berdiri. Temanku langsung berjalan mendekat begitu dia melihat sosok itu berdiri di antara pohon-pohon pinus. Kabut yang tebal membuat jarak terlihat lebih jauh dari sebenarnya. Tapi dia yakin itu Rian, bentuk tubuhnya, jaket yang dipakai, bahkan posisi berdirinya sama persis seperti yang mereka lihat beberapa menit sebelumnya, sebelum dia masuk ke balik kabut. "Rian, ngapain lu di situ?" teriak temanku dengan suara yang sedikit lega, tapi juga masih penuh kebingungan. Tidak ada jawaban. Rian tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Kabut bergerak pelan di sekelilingnya, seperti asap putih yang lewat di antara batang-batang pinus yang tinggi. Gadang kabut itu menutup tubuhnya sebentar, lalu terbuka lagi. Setiap kali kabut bergerak, bayangan tubuh Rian terlihat samar seperti siluet yang berdiri sendirian di tengah hutan. Temanku melangkah lagi beberapa langkah mendekat. Dari jarak beberapa meter itu, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Rian berdiri. Biasanya Rian orang yang cukup santai, cara berdirinya selalu terlihat rileks, tapi sekarang tidak. Tubuhnya terlihat kaku, bahunya sedikit turun, kepalanya sedikit menunduk ke depan seperti orang yang sangat kelelahan. Tapi yang paling aneh, dia tidak bergerak sama sekali, tidak menggeser kaki, tidak menoleh, tidak merespon ketika dipanggil. Temanku melangkah lebih dekat lagi. Sekarang jarak mereka mungkin sekitar 3 meter saja. Kabut yang lewat di antara mereka membuat suasana terasa semakin dingin dan sunyi. Rian panggil temanku lagi. Kali ini dengan suara lebih pelan. Beberapa detik tidak ada reaksi. Lalu akhirnya Rian bergerak, pelan sekali, sangat pelan sampai hampir tidak terlihat pada awalnya. Tapi yang bergerak bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Kepalanya mulai berputar perlahan ke arah mereka. Gerakannya lambat, aneh, seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur yang sangat dalam. Temanku bilang saat itu, bulu kuduknya sudah mulai berdiri. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul tanpa alasan jelas, dan ketika wajah Rian akhirnya terlihat jelas di antara kabut, perasaan itu langsung berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih aneh. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong, tidak fokus, seperti tidak benar-benar melihat mereka. Seperti matanya menatap lurus melewati tubuh mereka ke sesuatu yang ada jauh di belakang. Temanku langsung bertanya dengan nada sedikit kesal, karena khawatir, "Lu kemana aja sih?" "Kita nyariin dari tadi." Rian tidak langsung menjawab. Dia hanya berdiri diam sambil menatap mereka dengan tatapan yang aneh itu.
Beberapa detik berlalu, lalu akhirnya dia berbicara, suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan yang keluar dari tenggorokan yang kering. Dia tadi di sini. Temanku langsung mengerutkan dahi. Siapa? Rian tidak menjawab pertanyaan itu, dia hanya memalingkan pandangannya sedikit ke arah belakangnya ke arah hutan yang lebih dalam, yang tertutup kabut tebal. Lalu dia berkata lagi dengan nada yang sama pelannya, dia bilang, "Kalian nyari gue." Semua orang langsung saling melihat satu sama lain, temanku mulai merasa situasi ini semakin tidak masuk akal. Siapa yang bilang? Tanya temanku lagi. Rian perlahan mengangkat tangannya, dia menunjuk ke arah hutan di belakangnya, gerakannya lambat, orang tua. Kata-kata itu membuat semua orang merinding, karena sejak mereka masuk ke hutan pinus itu, mereka tidak melihat siapapun selain rombongan mereka sendiri. Tidak ada pendaki lain, tidak ada suara orang, tidak ada tanda-tanda ada orang lain di sekitar mereka. Temanku mencoba berpikir masuk akal. Mungkin pendaki lain, katanya, mencoba menenangkan suasana. Tapi Rian langsung menggelan, gerakannya pelan sekali, bukan pendaki. Jawabannya pendek, datar, tidak ada emosi. Temanku bilang saat itu, hawa dingin yang dia rasakan, bukan lagi karena udara gunung, tapi karena cara Rian berbicara terasa sangat berbeda dari biasanya. Nada suaranya kosong, seperti orang yang sedang setengah sadar. Lalu Rian tiba-tiba berkata lagi sesuatu yang membuat semua orang di sana langsung diam. Dia bilang, "Kita gak boleh lama-lama di sini." Temanku langsung bertanya, "Kenapa?" Rian tidak langsung menjawab. Dia masih menatap ke arah hutan yang gelap di belakangnya. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan, "Karena..." Mereka mulai keluar. Tidak ada yang langsung bertanya lagi. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Kabut bergerak semakin tebal di antara pohon-pohon pinus yang tinggi. Dan saat itulah, temanku mendengar sesuatu, awalnya sangat pelan. Seperti suara ranting patah di kejauhan. Lalu suara itu muncul lagi. Langkah kaki. Lalu satu lagi. Temanku menoleh ke arah hutan. Dan beberapa detik kemudian dia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Itu bukan satu langkah, bukan satu orang. Suara langkah itu datang dari beberapa arah sekaligus. Pelan, banyak, seperti ada beberapa orang berjalan di antara pohon-pohon pinus yang tertutup kabut, dan suara langkah itu perlahan semakin mendekat. Suara langkah itu semakin jelas. Awalnya hanya terdengar samar di antara keheningan hutan pinus. Tapi sekarang bunyinya mulai bisa dikenali dengan jelas, pelan, banyak, seperti ada beberapa orang berjalan bersamaan di dalam hutan, menginjak lapisan daun pinus yang kering di atas tanah. Suara itu datang dari arah yang berbeda-beda, kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari arah yang lebih dalam di antara pepohonan. Temanku dan yang lain langsung menoleh ke arah suara itu secara bersamaan, tidak ada yang berbicara. Semua mencoba melihat menembus kabut putih yang semakin tebal. Kabut bergerak perlahan, seperti sesuatu yang hidup. Kadang menutup pandangan mereka, kadang terbuka sedikit lalu menutup lagi. Di sela-sela gerakan kabut itu, temanku mulai melihat sesuatu yang membuat napasnya langsung terasa lebih berat. Di antara batang-batang pinus yang tinggi, mulai terlihat bayangan-bayangan lain, tidak jelas bentuknya. Hanya siluet yang berdiri di antara pohon, gelap, tinggi, diam. Seperti beberapa orang yang berdiri di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Temanku mencoba memfokuskan matanya, berharap itu hanya ilusi, karena kabut. Tapi setiap kali kabut bergerak, bayangan-bayangan itu tetap ada di sana. Jumlahnya lebih dari 1, mungkin 3, mungkin 5. Sulit menghitungnya, karena mereka tidak berdiri di satu tempat. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang setengah tersembunyi di balik batang pohon. Temanku merasa napasnya mulai lebih berat. Dia menelan ludah, sebelum berkata pelan kepada temannya di samping, "Lu lihat itu Gan?" Temannya tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap lurus ke arah hutan, lalu mengangguk pelan, "Gue lihat." Tidak ada yang mencoba mendekat, tidak ada yang mencoba memanggil. Suasana saat itu terasa terlalu aneh untuk dianggap normal. Rian masih berdiri di depan mereka, posisinya sedikit lebih dekat ke arah hutan dibanding yang lain. Dia menatap lurus ke arah bayangan-bayangan itu, tatapannya aneh. Bukan seperti orang yang takut. Lebih seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang dia kenal. Beberapa detik kemudian Rian berkata pelan, "Mereka datang." Kalimat itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Temanku ingin bertanya apa maksudnya, tapi sebelum dia sempat berbicara, suara langkah itu terdengar lagi,
Sekarang lebih jelas, lebih banyak. Kabut bergerak lebih cepat sekarang. Seperti ada sesuatu di dalam hutan yang mendorongnya keluar. Bayangan-bayangan di antara pohon terlihat semakin banyak ketika kabut sedikit terbuka, di kiri jalur, di kanan jalur, di belakang beberapa batang pinus. Semua berdiri diam. Temanku mencoba melihat wajah mereka, tapi tidak bisa. Kabut dan jarak membuat mereka hanya terlihat seperti siluet tubuh yang tinggi. Tapi satu hal yang terasa jelas, mereka semua seperti menghadap ke arah rombongan temanku, seolah-olah sedang memperhatikan mereka. Salah satu teman-temanku akhirnya tidak bisa menahan paniknya lagi. Kita turun sekarang. Nada suaranya tegas, tapi terdengar gugup. Tidak ada yang membantah, semua langsung setuju. Situasi itu sudah terlalu aneh untuk dipertanyakan lagi. Mereka berbalik menuju jalur pendakian yang tadi mereka lewati. Temanku langsung menarik tangan Rian. Ayo. Rian tidak melawan. Dia mengikuti langkah mereka, tapi cara dia berjalan terasa aneh. Sedikit lebih lambat dari yang lain, seperti orang yang masih setengah memikirkan sesuatu. Rombongan itu mulai berjalan cepat menyusuri jalur turun, tidak sampai berlari. Tapi langkah mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya, tidak ada yang berbicara, yang terdengar hanya suara napas mereka yang mulai berat dan suara sepatu yang menginjak tanah. Tapi setelah beberapa langkah, temanku menyadari sesuatu yang membuat dadanya kembali terasa tidak enak. Ada suara langkah lain di belakang mereka, banyak pelan. Langkah itu tidak pernah benar-benar mendekat, tapi juga tidak pernah hilang. Seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari dalam hutan, menjaga jarak. Temanku beberapa kali menoleh ke belakang, dan setiap kali dia menoleh, dia masih bisa melihat bayangan-bayangan itu. Di antara pohon, diam, tidak bergerak, tapi selalu ada. Seolah-olah mereka berjalan sejajar dengan rombongan itu dari dalam hutan. Kabut perlahan mulai menipis ketika mereka berjalan semakin jauh dari area hutan pinus yang paling rapat. Cahaya langit yang mendung mulai sedikit terlihat di atas pepohonan dan perlahan suara langkah itu mulai hilang satu persatu. Sampai akhirnya hanya tersisa suara napas rombongan mereka sendiri. Mereka akhirnya berhenti sebentar di sebuah bagian jalur yang agak terbuka untuk mengambil napas. Semua terlihat kelelahan. Salah satu dari mereka bahkan duduk di batu kecil di pinggir jalur. Temanku mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Saat itulah, dia akhirnya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri lagi. Rian masih berdiri di sampingnya. Tapi Rian tidak melihat ke arah jalur. Tidak melihat ke arah teman-temannya. Dia berdiri sedikit memutar tubuhnya, menatap kembali ke arah hutan pinus yang tadi mereka tinggalkan. Tatapannya kosong, diam. Seperti seseorang yang masih mendengar sesuatu dari dalam kabut, seperti seseorang yang masih dipanggil dari sana. Temanku langsung memegang bahu Rian ketika melihat dia terus menatap ke arah hutan pinus yang tertutup kabut itu. Pegangannya cukup kuat, seperti mencoba menarik perhatian Rian kembali ke situasi di depan mereka. Jangan lihat ke sana, kata temanku dengan suara rendah. Hampir seperti memperingatkan, Rian tidak menjawab. Tubuhnya masih menghadap ke arah hutan yang mereka tinggalkan beberapa menit sebelumnya. Kabut masih bergerak perlahan di antara batang-batang pinus yang tinggi, seperti tirai putih yang terus berubah bentuk. Mata Rian tidak berkedip, tatapannya lurus ke arah kabut. Beberapa detik berlalu tanpa suara, hanya terdengar napas mereka yang masih berat karena berjalan cepat menuruni jalur. Lalu Rian mengeluarkan suara kecil dari tenggorokannya. Temanku langsung menoleh ke arahnya. Apa? Tanyanya. Rian menelan ludah sebelum menjawab. Gerakan itu terlihat jelas, karena tenggorokannya bergerak perlahan. Mereka masih di sana. Kalimat itu membuat semua orang langsung menoleh ke arah yang sama. Ke arah hutan. Kabut masih ada, tapi sekarang jaraknya sudah lebih jauh, karena mereka sudah berjalan turun cukup lama. Dari tempat mereka berdiri, pohon-pohon pinus terlihat seperti deretan bayangan hitam yang berdiri rapat. Beberapa detik mereka hanya menatap ke sana. Kabut bergerak pelan. Dan di balik gerakan kabut itu, mereka benar-benar melihatnya lagi. Bayangan, beberapa, tidak jelas. Tapi bentuknya terlihat seperti sosok manusia yang berdiri di antara pohon-pohon pinus, diam, tidak bergerak. Jaraknya memang cukup jauh sekarang, tapi bayangan itu tetap terlihat, tidak berpindah tempat, tidak mendekat, hanya berdiri seperti sesuatu yang sedang memperhatikan dari kejauhan. Salah satu teman-temanku langsung berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Jangan lihat lama-lama." Tidak ada yang membantah, semua langsung memalingkan wajah dari arah hutan.
Perasaan tidak nyaman itu kembali muncul, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya mereka sepakat untuk turun lebih cepat dari rencana semula. Tidak ada lagi yang mencoba naik atau beristirahat. Mereka hanya ingin menjauh dari area hutan pinus itu secepat mungkin. Perjalanan turun berlangsung tanpa percakapan, yang terdengar hanya suara napas mereka dan suara sepatu yang menginjak tanah lembab di jalur pendakian. Sesekali ada suara ranting patah ketika kaki mereka menginjak bagian jalur yang penuh daun pinus. Tidak ada yang menoleh ke belakang lagi. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di area yang lebih terbuka. Pohon-pohon pinus mulai jarang. Cahaya langit yang mendung mulai terlihat lebih jelas di atas kepala mereka. Kabut perlahan menghilang, udara terasa lebih ringan. Dan suara-suara alam yang tadi hilang mulai kembali terdengar. Burung berkicau dari kejauhan. Angin pelan bergerak di antara daun-daun pohon. Suasana yang terasa normal itu membuat mereka sedikit lega. Salah satu teman-temanku bahkan tertawa kecil sambil mengatur napas. Mungkin tadi kita cuma parno, yang lain tidak langsung menjawab. Tapi beberapa dari mereka mulai terlihat lebih santai. Ketegangan yang tadi terasa di bahu mereka perlahan mulai hilang. Temanku juga hampir berpikir begitu. Mungkin semua itu hanya perasaan yang dibesar-besarkan karena kabut dan suasana hutan yang terlalu sunyi. Tapi ketika dia melihat Rian lagi, perasaan itu langsung hilang. Rian berdiri agak jauh dari rombongan, sekitar beberapa langkah dari tempat mereka berhenti. Tubuhnya menghadap ke arah jalur yang baru saja mereka lewati. Ke arah hutan pinus yang sekarang sudah mulai tertutup jarak dan kabut yang memudar. Temanku berjalan mendekat. "Dulu kenapa?" tanyanya. Rian tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam seperti sebelumnya. Beberapa detik berlalu, lalu Rian berkata pelan tanpa menoleh. "Dia ikut." Kalimat itu membuat temanku langsung merinding. "Siapa?" tanya temanku cepat. Rian tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya sedikit lalu menunjuk ke arah hutan di belakang mereka. Temanku refleks menoleh ke arah itu. Jalur pendakian terlihat kosong, kabut sudah hampir hilang sepenuhnya. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok, tidak ada siapa-siapa. Hanya deretan pohon pinus yang sekarang terlihat biasa saja seperti hutan pada umumnya. Temanku kembali melihat ke arah Rian, dan saat itulah dia menyadari sesuatu yang sangat aneh. Sepanjang perjalanan turun tadi, semua orang terlihat kelelahan, jaket mereka basah oleh keringat, napas mereka masih berat karena berjalan cepat di jalur menurun, tapi Rian berbeda. Wajahnya tidak berkeringat, napasnya normal, bajunya bahkan terlihat hampir kering, seolah-olah dia tidak benar-benar berjalan bersama mereka sepanjang perjalanan turun tadi, seolah-olah dia hanya muncul di antara mereka begitu saja, tanpa pernah melewati jalur yang sama. Akhirnya mereka benar-benar turun sampai ke Basecamp. Setelah berjalan cukup lama, meninggalkan jalur hutan pinus itu, suasana perlahan berubah, pohon-pohon mulai jarang, jalur semakin terbuka, dan suara kehidupan manusia mulai terdengar lagi dari kejauhan. Pertama yang mereka dengar adalah suara motor, lalu suara orang berbicara, lalu tawa beberapa pendaki yang sedang beristirahat di warung kecil dekat area Basecamp. Suasana yang tadi terasa berat di dalam hutan seperti langsung berubah menjadi dunia yang benar-benar berbeda. Ada orang yang sedang memasak mie instan. Ada pendaki yang sedang duduk di bangku kayu sambil membuka sepatu. Beberapa motor parkir berjejer di pinggir jalan kecil. Semua terlihat normal, tidak ada kabut tebal, tidak ada bayangan di antara pohon. Tidak ada suara langkah aneh. Temanku bilang saat itu, mereka semua merasa lega. Perasaan tegang yang sejak tadi menempel di dada perlahan mulai hilang. Salah satu temannya bahkan langsung membeli minuman hangat di warung kecil dekat pintu masuk jalur. Rian juga terlihat jauh lebih normal. Dia mulai berbicara lagi seperti biasanya. Nada suaranya kembali terdengar seperti Rian yang mereka kenal. Bahkan dia sempat bercanda ketika salah satu teman mereka mengeluh kakinya pegal karena turun terlalu cepat. Suasana kembali seperti rombongan pendaki biasa yang baru selesai perjalanan. Tapi temanku bilang tetap ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan dari cara Rian berjalan, bukan dari cara dia berbicara, tapi dari tatapannya. Beberapa kali temanku melihat Rian tiba-tiba diam di tengah percakapan, matanya seperti menatap ke arah tertentu selama beberapa detik. Lalu kembali normal lagi, seperti seseorang yang sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Padahal di sekitar mereka tidak ada suara aneh apapun. Temanku sempat mengira Rian hanya kelelahan, mungkin dia masih shock karena sempat tersesat di kabut,
mereka akhirnya memutuskan tidak langsung pulang malam itu. Salah satu teman mereka memiliki rumah tidak terlalu jauh dari jalur pendakian. Jadi mereka sepakat untuk menginap di sana saja. Rumah itu sederhana, rumah desa biasa dengan ruang tamu kecil dan beberapa kamar. Malam itu mereka makan bersama, ngobrol sebentar, lalu satu persatu masuk ke kamar untuk tidur karena badan sudah benar-benar lelah. Temanku tidur di kamar yang sama dengan dua temannya. Rian tidur di kamar sebelah bersama satu orang lain. Awalnya malam itu terasa biasa saja, sunyi seperti malam di desa pada umumnya. Sampai sekitar jam 2 malam, temanku tiba-tiba terbangun. Awalnya dia tidak tahu kenapa dia bangun, tapi beberapa detik kemudian dia menyadari ada suara kecil dari luar kamar. Suara pintu depan rumah, suara itu pelan, tapi cukup jelas di tengah keheningan malam. Temanku membuka mata. Dia menunggu beberapa detik, mencoba memastikan apakah itu hanya suara angin atau benar-benar pintu yang dibuka. Lalu dia mendengar langkah pelan di ruang depan. Akhirnya dia bangun dari tempat tidur. Dia membuka pintu kamar perlahan. Lampu ruang tamu tidak menyala. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk lewat jendela. Dan di sana dia melihat seseorang berdiri di depan pintu rumah yang sedikit terbuka. Itu Rian. Dia berdiri menghadap keluar rumah. "Dian, tidak bergerak." Temanku berjalan beberapa langkah mendekat. "Lu ngapain?" tanyanya pelan, agar tidak membangunkan yang lain. Rian tidak langsung menjawab. Dia tetap berdiri menghadap jalan desa yang gelap di luar rumah. Beberapa detik berlalu, lalu Rian mengeluarkan suara pelan. Temanku semakin bingung. Rian tetap tidak menoleh. Suaranya terdengar sangat pelan ketika akhirnya dia menjawab. Hampir seperti bisikan, "Mereka datang sampai sini." Kalimat itu membuat temanku langsung merinding. "Siapa?" tanya itu keluar hampir otomatis. Beberapa detik kemudian Rian akhirnya menoleh. Pelan sekali wajahnya terlihat samar dalam cahaya redup dari luar. Tatapannya kosong, persis seperti yang temanku lihat sebelumnya di hutan pinus. Lalu Rian berkata sesuatu yang sampai sekarang masih membuat temanku tidak bisa melupakannya. "Yang di hutan tadi." Setelah mengatakan itu, Rian menutup pintu rumah dengan pelan. Lalu dia berjalan kembali ke arah kamar. Langkahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah percakapan itu hal yang sangat biasa. Temanku berdiri di ruang tamu beberapa detik. Setelah itu, jantungnya masih berdetak cepat. Dia bahkan sempat melihat keluar lewat jendela kecil di samping pintu. Jalan desa itu kosong gelap, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dia kembali ke kamar dan mencoba tidur lagi. Walaupun perasaan tidak enak itu masih ada sampai pagi. Dan sampai hari ini, setiap kali temanku bertemu Rian, dia masih merasakan hal yang sama. Kadang saat mereka sedang berbicara, Rian tiba-tiba berhenti sebentar. Matanya melihat ke belakang orang yang sedang dia ajak bicara. Seperti ada sesuatu yang berdiri di sana. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan setiap kali itu terjadi, temanku selalu teringat satu hal, seolah-olah kabut dari Gunung Lawu hari itu tidak pernah benar-benar meninggalkan Rian.